Pemirsa, sebagai bentuk membangkitkan Hindu Nusantara di Jawa Timur, khususnya di Kediri, umat Hindu Jawa Timur membuat Candi Pendarman dan Candi Pedanyangan Omah yang berada di tiap-tiap rumah Hindu di Tanah Jawa. Dengan kehadiran Candi Pendarman dan Candi Pedanyangan Omah, diharapkan umat Hindu khususnya di Jawa dapat diberikan kemakmuran lahir batin, kesejahteraan, serta kesehatan oleh ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk membangkitkan Hindu Nusantara di Jawa Timur, khususnya di Kediri, umat Hindu Jawa Timur membuat Candi Pedarman dan Candi Pedayangan Omah yang berada di tiap-tiap rumah Hindu di Jawa. Candi tersebut terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dengan konsep Pedarman, candi berfungsi sebagai monumen sejarah dan eksistensi raja-raja terdahulu. Keistimewaan candi dari masa Majapahit ini juga berkaitan dengan wilayah. Misalnya pada peninggalan yang terdapat di wilayah Gunung Penanggungan, tempat pemujaan lazim ditemukan dalam bentuk punden berundak. Candi Pedarman di zaman modern saat ini bisa dikatakan candi sangat besar untuk keluarga besar. Akan tetapi untuk candi kawitan memuja leluhur di tanah Jawi. Serta wujud candi tidak sama dengan satu zaman dengan zaman yang lainnya. Candi tersebut dilengkapi dengan lingga yoni, sesajen cok bakal dan juga dupa wangi-wangian. Candi tersebut dikelilingi oleh relief arca Maharsi Agastya, Ganesha, serta arca lainnya. Diharapkan umat Hindu khususnya umat Hindu Jawa dapat diberikan kemakmuran lahir batin, kesejahteraan, serta kesehatan oleh ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kan kita lihat sebuah candi yang baru muncul di abad modern ini candinya besar memang, karena ini memang candinya kita katakan sebagai candi kawitan, ya, candi Pedarman seperti itu. Jadi ini memang untuk keluarga besar, tidak untuk keluarga kecil, ya. Makanya dia lain bangunannya nih, lebih besar dia, lebih megah dia, dan candi-candi di Jawa ini wujudnya tidak sama dari satu zaman ke zaman yang lain. Candi itu berbeda dia, nggak sama. Jadi kalau nanti kita melihat ada candi yang kok berbeda, ya memang iya. Karena memang tidak sama, dan ini besar sekali karena ini untuk keluarga besar, tidak untuk keluarga kecil seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini candi ini, sekali lagi saya tegaskan, ini candi kawitan atau candi Pedarman, ya. Di dalamnya ada lingga yoni, ya. Kemudian juga di seputaran candi ini ada banyak ornamen-ornamen lain seperti misalnya ini, ya, ini Gajah Mine ini. Memang candi di Jawa ciri khasnya adalah ini. Beda dengan misalnya bangunan-bangunan suci di Bali itu ada naga misalnya. Tapi ini bukan sesuatu yang salah. Inilah yang asli yang dari dulu, ya. Nah, nanti di kiri kanan candi ini juga ada relief-relief, ada arca di sana, ada Maharsi Agastyanya, ada Maheswara Mardaninya, ada Ganeshanya. Tapi yang jelas inilah yang dulu di masa entah berapa ratus tahun lalu memberikan kemakmuran lahir batin dan kesejahteraan serta kesehatan. Maka kalau sekarang ini muncul kembali bukanlah sesuatu yang aneh, dan inilah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh khususnya umat Hindu di tanah Jawa ini. Nah, inilah sekedar perkenalan sedikit tentang candi. Ya, ini candi keluarga besar, Pedarman, kawitan. Tidak ada yang salah. Inilah yang dibutuhkan oleh para penganut Hindu khususnya di Jawa atau seluruh masyarakat Jawa sebetulnya membutuhkan ini, karena inilah dulu yang membuat leluhur Jawa pernah mengalami kemuliaan. Kalau kita lihat sejarah Jawa dulu, bahkan, ya, ada referensi yang menyebutkan bahwa Jawa dulu menguasai separuh pelabuhan dagang dunia dari Jengi itu Afrika, Desantara Tiongkok, kemudian Dwi Pantara Asia Tenggara. Setelah itu baru Nusantara yang kita kenal dengan Indonesia sekarang ini. Nah, kita ingin mengembalikan kemuliaan Jawa yang dulu pernah makmur, ya, sehat lahir batin masyarakatnya, dan hidupnya sejahtera. Jadi ini semua ada di sini, di candi itu. Masalah kemakmuran, masalah kesehatan, juga masalah kesejahteraan. Masalah kehidupan duniawi, masalah kehidupan spiritual, semua ada dalam candi. Jadi jangan. Tidak hanya itu, ada juga candi disebut Pedayangan Omah. Pedayangan Omah disebut juga dengan penunggu karang. Candi tersebut dapat mensejahterakan kesejahteraan juga di dalam rumah tangga di umat Hindu Jawa.
pedanyangan omah itu mungkin ya identik dengan apa yang di Bali disebut dengan penunggun karang, sedahan karang ya. Tapi wujudnya tetap candi, hanya wujudnya lebih kecil dan mungkin juga desainnya agak berbeda dengan Candi Pedarman tadi. Inilah candi. Jadi kalau di rumah itu ada pedanyangan omah, di desa ada namanya punden. Punden itu pedanyangan desa. Lalu di pura misalnya ada yang namanya anglurah, itu pedanyangan jagat. 3 aliran energi inilah di tanah Jawa sangat mendukung kehidupan masyarakat Hindu khususnya dan juga masyarakat Jawa pada umumnya. Ya, jadi kita lihat ada candi pedanyangan omah, ada candi Pedarman atau Kawitan. Sementara itu, salah satu ketua Yayasan Widya Mandala Nusantara Sutio mengatakan bahwa Candi Pedarman memiliki unsur di dalamnya yakni lingga yoni yang setiap hari dialiri air dari pegunungan dan umat Hindu di dalam keluarga bisa untuk melukat untuk mendapatkan anugerah dan kemakmuran dari beliau Tuhan Yang Maha Esa. Dihimbau juga umat Hindu Jawa jika di rumahnya belum memiliki Candi Pedarman bisa mengikuti program pembuatan 1000 candi yang bermula sudah di Malang dan dilanjutkan kembali di Kediri, Jawa Timur. Jadi berikutnya saya sedikit singgung terkait dengan apa bagian-bagian dari candi ini. Nah, di dalam ada lingga yoni yang kita perhatikan ada tetesan air yang kita buat. Kenapa? Lingga yoni sendiri kan simbol dari, kalau di Jawa paling gampang adalah simbol Bopo Biung. Dilarikan ke kita, ke Hindu bisa Dewa Wisnu dan Dewa Siwa dan istrinya. Nah, ini banyak pengertian di sana, termasuk simbol kemakmuran. Di mana suatu tempat ada lingga yoni, disitulah titik kemakmuran itu akan terjadi. Nah, di sini kita buat tirta yang terus menetes. Nah, dia mengarah lingga yoni, pancurannya dia akan menghadap ke utara sesuai dengan arah Dewa Wisnu, simbol airnya. Kemudian dia akan keluar sisi luar sampai kita bisa fungsikan juga untuk pengelukatan di sana, khusus untuk keluarga. Nah, terkait sesaji yang kita haturkan di sini hampir sama. Pagi pasti ada apa yang dimasak, kemudian jadi kalau dilihat dari sisi bangunan memang ini cukup besar dan dari sisi biaya juga relatif besar. Makanya umat sedharma ya khususnya di Kediri Jawa Timur umumnya bisa memiliki dua bangunan ini dengan ikut program 1000 Candi Nusantara yang sedang kita jalankan, yang merupakan kerjasama Yayasan Widya Mandala Nusantara, Yayasan Widya Kertajaya Tangerang, kemudian didukung oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia. Nah, ini sedang berjalan, kita mengawali dari wilayah Kandangan dan Jombang dulu, nanti dari sana udah mulai berhasil, maka kita akan bergeser keluar Kandangan, termasuk keluar Kediri dan keluar Jawa Timur. Nah, apabila umat itu benar-benar tidak bisa memiliki bangunan secara permanen, apakah bisa? Masih bisa. Di Jawa zaman dulu, pelinggih tadi adalah dengan pohon dadap plus tebu ireng. Dua tanaman itu disatukan, satu titik itu menjadi titik simbol untuk penghormatan leluhur. Jadi banyak cara, tidak harus membangun yang permanen yang besar, tapi dengan yang ukuran lebih kecil maupun dengan tanpa bangunan itu juga bisa. Yang terpenting adalah kembali ke hati masing-masing, ke kesadaran hati kita untuk menghormati leluhur dan alam. Dari Kediri, Jawa Timur, Ketut Sumadiasa melaporkan.